Pura-Pura Podcast. Oke Om, Swastiastu. Swastiastu. Kembali bersama saya Kapiot di Pura-Pura Podcast. Nah, hari ini kita berada di Beji Linggayoni yang ada di Gunung Kawi, Tampak Siring. Masih bersama narasumber tiang Ide Bagus Baskara, Bagus Swastiastu. Ya. Dan hari ini saya akan mencoba mengulas berapa hari yang lalu saya pernah mereview sebuah video dari salah seorang yang mengatakan sisi gelap Bali adalah di mana pemuda-pemudi dari Bali harus hamil dulu sebelum menikah. Dan kalau tidak hamil akan diputuskan, tidak dijadikan menikah. Dan dikatakan di sana adalah wanita Bali dijadikan riset oleh pemuda Bali untuk menjadikan keturunan. Kalau tidak punya keturunan tidak dianggap, begitu ya. Nah, saya sudah pernah mencoba mereview ya, sekedar sepengetahuan saya Tuh Haji, tidak sampai sejauh pengalaman Tuh Haji. Nah, saat ini kebetulan saya bersama Tuh Haji, kita akan membahas tentang beling sekonden nganten. Ya. Bagaimana dalam sastra, bagaimana menurut pandangan Tuh Haji, nanti Tuh Haji akan bahas. Yeah. Jadi langsung aja Tuh Haji. Yeah. Kalau melihat fenomena Om Swastiastu, ya, melihat fenomena yang terjadi di masyarakat tentang menikah atau hamil sebelum menikah Tuh Haji. Yeah. Nah, baik. Nah, apa yang Kapiot sampaikan itu sepertinya harus juga menjadi bahan pertimbangan Bahan kita. pertimbangan ya, karena tidak itu menjadi sebuah untuk menjatuhkan lagi kita kan dan sebagainya. Karena ada istilah konen beling, konen nganten. Anten ya. Nah, pernyataan ini juga menjadi bahan riset penting juga. Betul. Yang pernah dilakukan oleh Universitas Udayana melalui Fakultas Psikologi. Nah, ada sebuah penelitian yang menarik yang dibuat bahwa apa sih yang sebenarnya memotivasi wanita untuk hamil sebelum menikah. Motivasi hamil dulu sebelum menikah. Sebelum menikah. Setidaknya ada 7 penyebab, 7 motivasi. 7 unsur ya, 7. Nanti kita bahas. Oke, kita bahas ya, nanti dibahas nih. Sabar. Nah, baik. Hamil sebelum menikah, tentunya di dalam ajaran agama Hindu kita, ajaran agama Hindu Bali itu melanggar ajaran Dharma. Sebenarnya melanggar ajaran Dharma. Tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam kitab suci kita, agama Hindu di Bali. Nah, baik, karena apa? Karena suputra, anak yang sepatutnya dilahirkan itu adalah berdasarkan proses yang sakral. Proses tidak yang boleh sakral. sembarangan. Inge. Nah, tentunya kalau hamil sebelum menikah, berarti itu belum melewati proses sakralisasi, belum melewati proses iadnya misalnya. Ya, seharusnya. Seharusnya. Baik, ketika kita menjadikan teks sastra sebagai bahan rujukan, kita bersumber dari teks, kita bersumber dari sastra. Ada salah satu sastra yang menyebutkan, ini penting sekali untuk dipahami oleh generasi kita, terutama generasi muda, yang menjelang akan menikah. Nah, jadi kenapa menikah itu penting? Kenapa upacara proses perkawinan itu penting? Ini ada sumber teksnya, ada ceritanya. Nah, jadi suatu ketika Ida Betara Siwa hendak melahirkan Ganesha, nah diceritakan bahwa hanya berkat pertolongan Semarajaya, Semararatih lah Ida Betara Siwa mau atau berkehendak berhubungan layaknya suami istri dengan Dewi Uma. Nah, jadi untuk menciptakan sosok Ganesha ini perlu 2 kekuatan antara Siwa dan Uma ini bersatu. Nah, singkat cerita, ketika ide Semarajaya Semararatih membangunkan hasrat kama ide Betara Siwa, maka dibakarlah Semarajaya Semararatih menjadi abu. Melalui kekuatan yang disebut Kala Geni Rudra. Nah, Kala Geni Rudra inilah yang kemudian disebarkan, menyebar ke alam semesta dan merasuk ke dalam diri setiap manusia. Nah, jadi dimanapun ketika ada upaya untuk mempertemukan Semarajaya Semararatih ini akan dirasuki kekuatan Kala. Nah, Kala, maka disebut Kala Geni Rudra. Maka dari itu agar sel benih yang nanti akan tercipta melalui perkawinan ini harus disucikan dulu. Makanya ada prosesi namanya mekale-kalean. Tujuannya adalah untuk menghilangkan pengaruh buruk dari kekuatan kala yang meresap kepada Semarajaya, Semararatih, agar nanti
anak yang lahir itu tidak dirasuki oleh kala. Oke. Nah, makanya ada proses mekale-kalean. Karena ini untuk menyucikan Semara Jaya, Semara Ratih, Kamebang, dan Kamepeta. Oke. Agar anak yang lahir tidak dirasuki oleh kekuatan kala, maka sebaiknya anak itu tercipta atau hamil sebelum menikah itu dilarang, tapi sepatutnya setelah melalui prosesi upacara mekale-kalean. Oke. Nah. Jadi kita mekale-kalean dulu, proses penyucian dulu, Ya. baru hamil. Baru Oke, hamil. oke, Nah, oke. selanjutnya dalam teks lontar Pemeda Semara. Pemeda Semara. Nah, ini dijelaskan aturan bagaimana cara melakukan hubungan suami istri yang tepat, Bli. Oh, ada juga aturannya. ya? Ada. Nah, ini cara berhubungan suami istri yang tepat. berhubungan seks lah ya. Ya, berhubungan seks yang ya. tepat. Mhm. Dan ini sangat berkorelasi berhubungan dengan yang namanya kitab Kama Sutra. Wow. Bagaimana itu ceritanya? Nah, di dalam teks Pemeda Semara dijelaskan bahwa ketika anak itu lahir dari hasil pembuahan yang tidak sesuai dengan ajaran agama, maka yang lahir itu bukan roh leluhur. Jadi kalau belum melalui proses Upacara sakralisasi, belum upacara mekale-kalean, belum upacara menikah, nanti ketika sudah hamil duluan, maka yang lahir itu, yang merasuki tubuh anak ini bukan roh leluhur. Bukan roh leluhur. Bukan, tetapi roh yang namanya Panca Kumeligi. Panca Kumeligi. Nah, Panca Kumeligi inilah yang lahir menjadi anak orang yang belum mengalami proses pernikahan tetapi sudah hamil. Sudah hamil. Oke. Nah, Panca Kumeligi ini adalah arwah-arwah gentayangan, Bli Kapiot. Wow. Nah, arwah gentayangan itu kan dia sangat ingin sekali untuk bisa lahir Kembali. menjadi manusia. Oke. Nah, salah satu jalannya yang bisa dijadikan pintu untuk lahir itu adalah ketika ada seorang wanita, pasangan yang hamil sebelum menikah. Oke. Maka pada bayi inilah roh itu masuk dan lahir. Itu penting sekali, Bli Kapiot. Wow, Ya. ya. Nah, jadi inilah roh ini disebut Panca Kumeligi. Panca Kumeligi. Nah, kalau Panca Kumeligi ini lahir, maka anak ini disebut menjadi anak yang disebut anak Rare Diadiu. Rare Diadiu. Rare Diadiu Dari- itu adalah anak yang tidak bisa dinasehati, selalu Oke. melawan orang Tua, tua, oke. nah sakit-sakitan dan tidak bisa bertumbuh kembang dengan baik selayaknya anak normal. Nah, itu menurut teks Sangyang Pemeda Semara. Semara itu dalam konteks sastra. Dalam konteks sastra. Kalau kita kembalikan lagi gitu Haji. Ya. Oke, kita sepotong dulu hal Ya. yang tadi itu Haji sampaikan. Tapi sebenarnya kalau desa sen nonton mepanak rago lekat je biasa je ya sing je gelem sing je kene nyak je sukses sama anak gimana caranya? Nah, Gimana nah, tuh? baik, itu antara teks dan konteks kan berbeda. Berbeda nggih. Ya bisa dijelaskan Nah, adalah jadi di masyarakat kan ini sudah menjadi rahasia umum. oke. Apa yang disampaikan oleh beberapa orang yang menganggap bahwa di Bali sudah biasa hamil sebelum menikah, kita kan juga setidaknya juga menjadi bahan renungan. Bahan renungan betul. Dan memang banyak terjadi seperti Betul. itu. Bahkan ada rumor nih, Bli Kapiot, yang mengatakan bahwa ketika ada 10 anak, 3 anak yang lahir itu adalah anak yang berasal dari wanita hamil yang belum melewati proses pernikahan. Atau sakralisasi tadi. Nah, Oke. baik. Nah, kalau kita sebut mensingjek kengken, Mensingjek, dah nah, ada itu. apa-apa. Nah, Ah. ini kan sangat subjektif sekali. Subjektif betul. Jadi pengaruhnya tidak akan kita lihat secara langsung. Betul. Nah, ini akan menjadi proses yang panjang. Kadang ada yang instan. Oke. Nah, secara logika begini, Bli Kapiot. Kenapa menurut agama memang dilarang, tetapi secara logika kita juga harus paham bahwa ketika ada anak yang artinya wanita yang hamil sebelum menikah, otomatis perawatan secara medis pun tidak akan bisa maksimal, apalagi sembunyi-sembunyi. Betul. Nah, misalnya punya pacar yang hamil, dia tidak akan terang-terangan berani mengajak ke dokter. Mungkin setelah baru menikah baru ke dokter Nah, kan baru gitu ke ya. dokter dan Jadi selama sebagainya. berapa bulan, 3 bulan, 4 bulan ini nggak keterurus. Tidak nih, ada perawatan. Nggak ada perawatan secara betul. medis yang tepat. Secara, oke, itu logika Nah, nih menjalannya. itu logika kita Ah. lakukan. Nah, jangankan membeli susu untuk ibu hamil, Hamil, nah, iya. kan tak berani Ngorangin mereka orang. masing bani, kan Nah, gitu. orang kan tak berani. Nah, jadi secara logika kita juga harus berpikir bahwa secara logis pun ketika hamil sebelum nikah itu juga akan ada banyak kendala. Oke. Nah, sepatutnya ketika hamil memasuki bulan pertama kita kan juga harus memeriksakan ke Betul, ke dokter, dokter, nggih. untuk mengetahui bagaimana tumbuh kembang dan sebagainya. Nah, ketika hamil sebelum menikah,
Nah, belum tentu mereka berani untuk menunjukkan. Ke dokter pun belum Ke berani. dokter kan belum, apalagi membeli susu untuk Betul, betul. ibu hamil. Nah, ini juga harus kita jadikan bahan Betul, betul. pertimbangan bahwa secara logis pun, nah ini akan menghambat bagaimana kita merawat bayi yang memang sudah bertumbuh kembang di dalam rahim wanita. Ya, kita bicara konteks ini tidak semua ya Tuh Haji ya, tidak semua pemuda Bali seperti itu ya. Karena beberapa teman saya juga Tuh Haji mungkin punya teman sampai sekarang pun sudah menikah belum punya anak juga. Dan juga ada beberapa teman-teman memang merencanakan pernikahan, merencanakan kehamilan. Cuman tidak semua. Nah, dalam konteks yang video yang kemarin saya review itu, dia bilang semua pemuda Bali, tidak semua. Tapi tadi berdasarkan sastra memang tidak diperbolehkan. Jadi hendaknya untuk teman-teman semua janganlah lakukan hal tersebut. Gitu kan. Jadi harus dipersiapkan dulu. Sakralisasinya pernikahan dulu baru dilahirkan anak itu. Karena ini adalah melanggar aturan-aturan suci, tentunya di Bali tidak semua. Artinya lelaki berpandangan bahwa mereka harus mencoba dulu hamil, kalau tidak hamil ditinggalkan, tidak jadi menikah. Nah, tidak semua seperti itu. Tidak semua, dan contohnya laki-laki di Bali itu setia. Setia Karena saya menganut karena di pikiran saya bahwa pernikahan itu pasti ada pertunangan pun sudah dikenalkan dengan keluarga segala macam. Ini adalah hubungan manusia dengan manusia Tuh Haji. Nah, melihat Tuh Haji fenomena yang terjadi, gimana menurut Tuh Haji? Ada beberapa teman-teman yang ada yang hamil sebelum menikah Tuh Haji. Nah, jadi begini, secara teks-teks sastra ajaran agama Hindu sudah pasti itu salah. Karena tujuan dari pernikahan itu salah satunya adalah untuk menciptakan suputra. Jadi suputra ini nanti yang akan mampu membebaskan roh leluhur, dan ini adalah sebuah proses yang sangat panjang sekali disertai dengan prosesi sakral. Betul. Nah, tetapi memang di masyarakat kan kita tidak bisa menampik fenomena ini. Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Udayana, kebetulan jurusan psikologi yang ditulis dalam bentuk jurnal ilmiah, setidaknya ada 7 motivasi. 7 motivasi yang menjadi penyebab kenapa wanita khususnya di Bali memang memilih untuk hamil sebelum menikah. Oke, ini data lagi ya, data dan memang. Nah, jadi di antara ketujuh itu salah satunya adalah yang menjadi dorongan, yang menjadi motivasi untuk hamil sebelum menikah itu karena adanya social pressure. Tekanan masyarakat. Betul. Nah, karena apa? Coba perhatikan Beli Kapiot. Justru banyak sekali, nah lingkungan kita lah, kita kan tidak bisa menyebut oknum-oknum, baik dari pihak keluarga, tetangga, teman dekat, siapapun itu justru kadang-kadang nyinyir nih. Kadang-kadang menjustifikasi, menuduh ketika pasangan menikah mungkin karena ada masalah tertentu, nah belum memiliki anak. Nah ini diberikan omongan-omongan dan bahkan digunjingkan di masyarakat. Diskriminasi. Nah, jadi menurut penelitian itu justru kita tidak boleh menyalahkan generasi muda kita. Jadi kita harus introspeksi diri juga, bahwa apa yang terjadi di generasi muda mungkin juga berkat kita yang terlalu mendiskriminasi pasangan-pasangan yang terlambat memiliki anak. Telung tibaan nganten sing anak masa yan detut nih betlung tibaan nganten sing anak anu lu beling jual seperti itu. Itu yang terjadi di masyarakat. Jadi alangkah bagusnya stop lah itu dulu. Stop diskriminasi ya. Jadi jangan menyalahkan generasi muda. Kita cobalah sebagai orang tua, sebagai panutan lah, sebagai yang patutnya dicontoh, kita juga berupaya memberikan pernyataan-pernyataan yang memotivasi. Jangan menjatuhkan, jangan menjelek-jelekkan, karena ini adalah untuk bagaimana kita menciptakan generasi suputra. Jadi semakin kita menekan diskriminasi, tentunya setiap permasalahan ada solusinya. Kalau ada bayi tabung, terus ada inseminasi, terus ada mungkin dari stres, dan satu lagi Tuh Haji, yang biasanya menjadi kambing hitamnya adalah seorang wanita perempuan. Tapi dari kedokteran juga kan ada laki-laki yang tidak bisa mempunyai anak, gitu kan ya. Itu tuh. Makanya di penelitian ini yang difokuskan adalah motivasi wanita. Jadi seolah-olah wanita lah yang selama ini dibebankan. Betul. Padahal apa yang Beli Kapiot sampaikan memang benar. Kita tidak boleh menyalahkan wanita. Wanita juga. Jadi kehamilan itu dari pertemuan antara Kamebang dan Kamepeta.
wanita dan lelaki. Oke, Jadi harus kita saling introspeksi diri beli kakek. Oh ya sih, Ya. jadi dari tadi ya Tuh Haji ada prosesnya seperti itu. Alangkah bagusnya. Yang pertama adalah bagaimana kita mensakralisasi pernikahan dulu Ya. sehingga melahirkan anak yang suputra. Suputra. Dan tentunya kalau di luar itu tadi namanya Napi itu Haji. Nah, di dalam agama Hindu, anak yang ideal, Ideal, yang mengikuti aturan-aturan sastra itu bernama suputra. suputra. Nah, suputra inilah nanti yang konon keutamaannya mengalahkan ketika kita melakukan 100 kali yadnya. Yadnya, oke. Dikalahkan oleh satu anak suputra. Betul. Nah, tetapi ketika kita menciptakan generasi yang tidak sesuai dengan aturan-aturan suci, nah maka yang tercipta itu adalah yang namanya kuputra. Kuputra. Kuputra itu tertulis dalam teks Niti Sastra. Aha, ini Jadi di Sastra. kuputra itu adalah diibaratkan seperti satu pohon yang ada di hutan yang terbakar yang bisa membakar yang lainnya. Ngelalah Jadi satu gitu ya. generasi itu bisa mempengaruhi generasi yang lain. Wow. Nah makanya mari kita ciptakan suputra bukan kuputra. Dari pernikahan tadi ya menjadi Dari pemaham. prosesnya. Banyak segi yang harus diperhatikan dalam hal ini tuh Haji ya. Ya. Baik untuk dalam hal sosial masyarakat, bagaimana kita tidak mendiskriminasi, Betul. tidak nyinyir gitu. Tidak Harusnya nyinyir. didorong, diberikan solusi, Motivasi, solusi. disemangatkan sehingga dia tenang dan santai dan bisa Ya. punya anak. Nah makanya sexual education atau pendidikan seksual itu penting sekali. Penting. Nah tadi tuh Haji bilang ada hubungannya dengan Kama Sutra tuh Haji. Nah, jadi sebelum kita membahas tentang Kama Sutra, bahwasanya ketika kita sebagai generasi milenial sekarang, jadi sangat penting sekali bagi generasi muda sejak dini memeriksakan diri. Sejak dini memeriksakan diri, oke. Baik organ-organ kesehatan seksual dan sebagainya, itu salah satu cara yang bisa kita gunakan sebagai tindakan preventif pencegahan. Pencegahan, oke. Nah, yang kedua ya kita berperilaku yang bertanggung jawab. Betul. Nah, hindari hubungan seksual bebas Aha. yang bertentangan dengan nilai-nilai moral. Moral betul. Nah, karena salah satunya ya ini akan dapat menyebabkan menular penyakit seksual itu. Betul. Yang salah satunya bisa menyebabkan Ya, terjadinya contohnya HIV dan lain sebagainya. itu akan seperti menunda itu. kehamilan Betul, atau sama betul. sekali tidak boleh hamil. Nah, kita juga sebagai generasi muda harus mempersiapkan diri. Betul. Nah, jadi jangan menjadi korban situasi. Jadi coba kita periksakan diri, apa yang kurang dalam diri ya, mumpung masih ada waktu kita berobat. Kita mempersiapkan diri. Nah, itu namanya program pernikahan. Program pernikahan Gini-gini. itu yang penting kita lakukan. Hmm. Nah, alih-alih kita hamil dulu, ya kalau kehamilan itu kehamilan yang normal dan baik, Betul. jangan sampai secara finansial kita belum siap dan sebagainya, justru kita melahirkan generasi yang memang sangat kurang, baik dari segi kesehatan, biaya dan sebagainya. betul. Nah, kembali tentang kaitan antara Kama Sutra dan praktik-praktik pernikahan menurut Hubungan kitab seksual. suci agama Hindu atau seksual itu. Bahkan di dalam kitab Menawa Dharma Sastra ada 3 tujuan penting dari perkawinan. Oke. Nah, salah satunya itu adalah menikmati hubungan seksual. Menikmati hubungan seksual. Nah, untuk menikmati hubungan seksual ini di berbagai teks-teks sastra kita di Bali juga banyak. Aha. Nah, ada yang namanya itu tadi Tingkahing Sangyang Sastra Pemeda Semara, ada Kama Sastra Kama Tantra. Ini diajarkan bagaimana pasangan suami istri yang sudah sah, bagaimana mereka pasangan itu bisa menikmati kehidupan seksual. Itu Setelah sangat- terjadinya ini terjadinya upacara ya, upacara sakralisasi. setelah Oke. sakralisasi, karena sakralisasi itu penting sekali agar kembali ada penyucian ini Penyuciannya. antara Semarajaya dan Semararati. Ratih, oke. Nah, agar tidak dirasuki oleh kekuatan kala. Nah, makanya ada proses mekala-kalaan. Mekalan, oke. Karena kekuatan kala ini justru bersumber dari kekuatan daya penghancur yang bersumber dari Dewa Siwa. Siwa, oke. Nah, ini tertuang dalam kitab yang namanya Basundari Tattwa. Oke. Ya, nah makanya perlu ada proses mekala-kalaan untuk membersihkan unsur-unsur yang meliput atau mempengaruhi Semarajaya Semararati, sel sperma, sel telur, Kamojaya Kamarati. Jadi alhasilnya pasti akan menikmati Nah. berhubungan suami istri ya. Ya, begitu. Karena apa? Kalau kita bicara tentang apa sih tujuan tertinggi yang kita ingin capai atau cita-cita mulia menurut agama Hindu itu, nah ada yang namanya Sapta Huradaya. Sabta Huradaya. Sabta Huradaya itu adalah 7 macam kesejahteraan. Oke. Nah, ini bisa menjadi patokan di dalam kita memiliki dorongan untuk melakukan sesuatu, terutama menyelami kehidupan. Oke. Salah satunya pernikahan. Salah satu pernikahan. Nah, di dalam mantra Sapta Huradaya dijelaskan setidaknya ini juga menjadi salah satu patokan 7 jenis kesuksesan 7 jenis kesuksesan ya. yang menjadi cita-cita harapan
manusia Bali pada khususnya. Agama Hindu. Agama Oke. Hindu. Hmm. Nah, makanya disebut Sabta Huradaya. Oke. Nah, Salah mantra satunya. Sabta Huradaya inilah yang nanti akan dikumandangkan oleh Sulingge pada saat menjaya-jaya, pada saat menikah misalkan. Mentatab. Ya, natab nih. itu diucapkan mantra Sabta Huradaya. Oke. Jadi Sabta Huradaya ini adalah 7 kesuksesan yang dimohonkan. Nah, yang Oke. pertama itu adalah Ayur Werdi. Ayur berdi. Nah, Ayur Werdi itu adalah kesehatan atau panjang umur. Panjang umur. Mungkin lioning lapis amun tidak sehat panjang umur percuma. Percuma. Betul. Nah, jadi menurut Hindu uang bukan segala-galanya. Oke. Karena Sehat ada 7 ini. Hmm. Nah, yang kedua Yasa Werdi. Yasa berdi. Yasa itu bagaimana kita bisa menjalani ngeyasang awak nih. Menjalani Tugas kita, tanggung jawab Tanggung kita. jawab kita. Itu penting. Oke. Mungkin sehat, nih. Mungkin lioning lapis, amun tidak bisa menjalankan tugas kita, telah habis. Habis. Nah, Ayu Werdi, Yasa Werdi, ada yang namanya Suke. Suka. Ini kebahagiaan. Kebahagiaan. Nah, oke. mungkin lioning lapis, mungkin seger, bagaimanapun kita bisa menjalankan Bertanggung tugas. jawab. Tetapi kalau kita tidak bahagia, ya percuma. Oke. Tidak bahagia kita. Oke, iya iya. Nah, setelah Suke, ada yang namanya Sri. Sri. Sri ini ya kesejahteraan secara ekonomi. Secara ekonomi. Ngelah ragepis. Ngelapis. Ngidang Oke. ragama tulung bukan hanya untuk kekayaan diri sendiri. Kalau sudah sehat, Nah. penuh dengan tanggung Tanggung jawab. jawab. Nah, kita bisa bahagia. Bahagia. Kita memiliki uang. Nah, ada yang namanya pradnya. Perannya, Pradnya ini adalah kecerdasan. kecerdasan. Oke. Nah, kecerdasan secara pikiran dan Pikiran, mental. betul. Maka dari itu, kita harus cerdas mengelola dan segala mengelola macam. semuanya. Bagaimana kita memilih pasangan, bagaimana kita mempersiapkan diri sebelum menikah. Butuh kecerdasan. Ya, berarti tadi periksa ke dokter untuk kesehatan. Nah. Di situ yang pertama juga kena. Oke, Nah, itu ya. adalah pradnya. Hmm. Nah, dharma selanjutnya, yang disebut Dharma. dharma itu adalah kebenaran, Kebenaran. ajaran agama. Ya, betul. Liu ngelapis, berbahagia, nah menjalankan tugas kewajiban subah, tetapi kita juga harus menyelipkan bahwa di dalam hidup kita juga harus menjunjung dharma, Dharma, kebenaran. kebenaran. Nah, ini penting juga. Kebenaran. Iya. Jujur, setia, kebenaran. Nah, oke. iya, dharma. Nah, setelah itu ada yang namanya bagian dari Sabta Huradaya itu Ayu Werdi, Yasa Werdi, Suke, Sriya, Dharma, Santana. Santana ini adalah generasi. Generasi ini yang penting. Ini adalah anak. Ya. Yang dimaksudkan dengan anak ini bukan hanya anak secara kandung saja. Kandung saja. Tapi yang lebih penting adalah regenerasi. Regenerasi. Banyak orang tua yang sukses tetapi anaknya dia tidak bisa menurut, berarti dia gagal. Gagal. Dia tidak bisa meregenerasi. Regenerasi ya. Yang paling penting sebenarnya kata sentana itu adalah Regenerasi. regenerasi atau generasi. Generasi ya. Banyak orang yang akhirnya harus mengangkat anak, ini kan regenerasi. Regenerasi juga, atau dia tidak punya anak tapi dia mampu membuat Mengadopsi adopsi satu tempat atau yang memang dia bisa menampung anak-anak. menyukseskan anak-anak muda di lingkungan Banjar dan Nah, komunitas. itulah yang namanya sentana. Sentana. Itulah yang namanya regenerasi. Wow, itu Nah, Sabta makanya, tadi. makanya itu disebut Sabta Sabta. Huradaya. Oke. 7 syarat kesuksesan menurut Betul. agama Hindu. Bukan hanya Sri, bukan hanya uang saja. Tapi semua Banyak, terikat. ada 7 yang kita ya. jadikan Dan cita-cita. terakhir itu tadi saya dengar Sentana. Sentana inilah yang sejatinya artinya bukan hanya anak kandung Anak saja. kandung saja. Tetapi yang paling penting itu adalah generasi. Generasi, regenerasi. Jangan sampai salah paham Salah Sentana itu memaknai. anak. Jadi Nah, regenerasi. Generasi banyak, contohnya ya banyak anak yang tidak bisa meregenerasi dari nilai-nilai suci yang diajarkan oleh orang tuanya. Oke. Kan banyak juga yang seperti itu. Oke. Berarti dia gagal meregenerasi. Wow, setelah dalam rangkaian pernikahan itu yang dikumandangkan Itulah oleh yang dikumandangkan oleh mantra-mantra. mantram, itulah yang disebut mantram Mejaya-jaya. Jaya. Itu Inilah yang yang sangat dikumandangkan sakral, suci oleh sekali. Sulingge untuk Mejaya-jaya, untuk memberkati pengantin. Pengantin. Nah, makanya paling penting itu adalah ketujuh hal ini. Iya betul. Kebahagiaan, kecerdasan, dharma, kebenaran, yasa, bertanggung Bertanggung jawab, jawab, oke. ada rejeki, ada kebahagiaan, terus ada yang namanya sentana. Ini yang paling penting, regenerasi. Regenerasi. artinya. Iya. Semoga teman-teman bisa Iya. anak muda milenial boleh pemikirannya milenial, boleh ke pemikirannya digitalisasi, Ya. boleh elektroniknya handphone segala macam pintar, tapi teman-teman generasi muda milenial Bali jangan sampai kita melupakan Nah, yang ketujuh tadi, salah Ketujuh hal satunya atau sakralisasi tentang pernikahan. Ya. Oke, itu Aji. Ya. Pertanyaannya saya adalah, mungkin netizen juga, teman-teman juga bertanya di belakang sana, ketika hamil tuh Aji, umpama hamil 6 bulan, 7 bulan, 5 bulan, melakukan natap tuh Aji. nah ini Bagaimana sih dalam sastra apa yang terjadi? Nah, ini yang juga harus dipikirkan bahwa di dalam lontar tingkahin angeman wong bobot. Ini adalah tata cara bagaimana
kita menjaga, merawat bayi di dalam kandungan. Aha. Nah, di dalam kitab ini dijelaskan apa yang terjadi kepada ibunya itu akan terjadi langsung kepada anaknya. Maksudnya tuh sih? Nah, begini, ketika kita menyakiti ibunya secara fisik, yang ikut tersakiti juga anaknya. Okay. Ketika kita rawat ibunya dengan baik, nutrisi itu juga akan diserap oleh anaknya. Nah, hal ini juga akan terjadi pada saat nata banten nganten. Nah, Makalakalan atau nata banten nganten. Makanya kenapa hamil sebelum menikah itu dilarang, karena itu juga diistilahkan ngemaduang panak namanya. ngemaduang panak? Iya. Makanya Makanya memadu dengan anak. Karena apa? Ibu nata banten nganten dengan bapak, anak juga ikut nata banten dengan panak, banten nganten dengan panak. Nah, makanya karena ini dalam juga, kandungan sudah karena nata dalam kandungan menurut lontar tadi tinggahan ngemanuang bobot, apapun yang dilakukan bapak dan ibu natap, anak juga ikut natap banten nganten. Makanya ini yang menyebabkan di dalam lontar asiku pahe. Lontar asiku pahe itu membahas bagaimana syarat-syarat pernikahan. Ya, salah betul. satunya ada larangan untuk mengambil sanak saudara sebagai nisan dan termasuk anak kandung sendiri. Nah, ketika orang hamil menikah nata bantan ngonton, ini ibaratkan ngemaduang panak. Menikahi anak sendiri. Menikahi anak dan ibunya. Dan ibunya ini ngemaduang panak namanya. Kalau bisa jangan ya, teman-teman ini yang nanti akan menyebabkan kepanasan. Oke saja, mungkin anak tumbuh sehat, tetapi ini akan berpengaruh pada lingkungan keluarga. Mungkin orang tuanya cekcok, kita tidak pernah tahu. Karena kalau ngemadang panak menurut lontar asiku pahe, bukan hanya anak itu yang kena masalah, kena letah, kena baye, tetapi wilayahnya saja. Nah, makanya di beberapa daerah, di Bali khususnya, di Tambak Siring ada salah satu banjar, yang ketika ada pasangan yang hamil sebelum menikah, maka pasangan itu diwajibkan untuk nyarunin gumi. Karena dianggap ngeletehin gumi. Karena ini sesuai dengan apa yang disampaikan dalam lontar asiku pahe, yang membahas bagaimana ketika orang tua menikahi anaknya, nah itu dianggap ngeletehin gumi. Yeah. Oke, Tuh Haji, tadi ini sangat menarik sekali maduang panak ya. Itu kalau bisa janganlah teman-teman ya. Oke Tuh Haji, dari sekian kita bicara tadi tentang pernikahan dan hamil luar nikah. Tuh Haji, menurut Tuh Haji, apa yang Tuh Haji bisa sampaikan setelah melihat video yang kemarin saya ini? Ada seorang ibu mengatakan sisi gelap Bali, pemuda apa tentunya apa yang disampaikan ibu itu tidak benar. Tidak benar. Bahwa tidak semua lelaki di Bali melakukan uji coba kepada pasangan perempuan ketika tidak hamil, maka tidak akan dinikahi dibuang begitu saja. Ini adalah sebuah pandangan negatif. Berarti Tuh Haji tidak setuju dengan video itu? Nah, yang setuju dengan saya, yang bilang tidak setuju dengan ibu itu, ini dia jawabannya. Nah, tetapi memang tidak dapat dipungkiri bahwa ada beberapa kejadian yang memang menikah, hamil sebelum menikah. Itu bisa terjadi di mana saja, bukan hanya di Bali, bukan hanya di agama kita saja. Bukan hanya di agama kita, itu bisa terjadi. Di mana saja. Tetapi ketika kita merujuk pada teks-teks suci kita, itu melanggar aturan-aturan agama, dan itu bisa dijelaskan secara sastra, dan kadang-kadang kita juga bisa jelaskan secara logis bahwa ketika anak yang hamil sebelum menikah, kadang-kadang perawatan anak ini tidak akan bisa maksimal karena akan terbatas dia. Berarti Tuh Haji tidak setuju dengan hal itu. Nah, tidak setuju. Dan itu bukan sisi gelap dari Bali. Jadi Bali itu Hindu itu sudah ada jauh sebelum ibu itu ada. Dan itu sudah ditegaskan dalam ajaran kita. Dan itu sudah dijalankan dengan leluhur kita dulu. Nenek kumbi-kumbi kita, sampai sekarang, dan tidak jadi tuduhan ini tidak berdasar. Buktinya teks yang kita jadikan sebagai rujukan melarang itu, dan juga tentunya untuk fenomena yang terjadi dalam hal di masyarakat kita tentunya bukan kesalahan dari pemuda itu saja. Jadi seperti yang kita jelaskan, ada yang namanya social pressure. Sebaiknya kita sebagai orang tua, sebagai generasi yang lebih tua, jangan menekan generasi. Support mereka, dukung mereka, ajarkan mereka bahwa semua jalan bisa kita tempuh. Jadi persiapkan diri sebelum menikah. Kalaupun ada apa-apa, orang tua ya patut mensupport mereka, didukung, diajak berobat dan sebagainya. Jadi ini untuk menghilangkan social pressure. Tekanan masyarakat. Jadi hindari gunjingan-gunjingan yang tidak penting. Nyinyir gitu ya. Omongan pisage. Bahkan ada juga anaknya pun sendiri gitu. Tadi mekeloje cai sing lapana itu. Coba kayak kita carikan solusi yang baik, yang benar gitu kan ya. Oke Tuh Haji, sebelum kita menuju ke selanjutnya kita penutupan, tapi satu hal Tuh Haji, mari kita ajak teman-teman di rumah, generasi muda milenial kita,
apa yang mau disampaikan untuk teman-teman kita yang masih bujang nih, yang baru pacaran, yang sudah planning yang menikah tuh Haji? Ya, baik yang pertama persiapkan diri. Baik secara finansial, baik secara kesehatan. Nah, setelah itu mari kita memfokuskan pikiran bagaimana menciptakan suputra. Nah, ada syarat-syarat seperti yang disebutkan tadi bahwa kita harus menyucikan diri dulu. Nah, setelah itu baru nanti akan tumbuh benih yang memang nanti yang apabila dididik dengan baik, baik secara pendidikan formal, non formal termasuk pendidikan agama akan menjadi suputra. Dan ini adalah sangat penting sekali. Betul. Untuk menciptakan generasi Hindu Bali yang nanti generasi yang bukan hanya generasi biasa tetapi generasi internasional. Betul. Yang siap, berkarakter tetapi berpandangan terbuka. Jadi ketika ada omongan-omongan lagi kita bisa langsung menampihnya gitu kan ya. Betul. Dan tadi yang seperti dibilang Tuh Haji tadi, ketika kita menikah penyucian color dalam tubuh kita jadi bekal-bekalan. Kalau nanti hamil dulu itu namanya ngantenin maduang panas segala macam, dan itu di sastra pun sudah diangkat dan itu ada konsekuensinya seperti itu. Ya, jadi marilah teman-teman semua di rumah, tujuan saya podcast ini adalah pertama untuk edukasi. Dan juga mengajak untuk teman yang paling penting di sini adalah kita stop untuk diskriminasi dan nyinyir terhadap teman-teman pemuda-pemuda kita yang belum punya keturunan, belum punya anak. Mari kita berikan solusi, mari kita berikan pemahaman, support, dukung, sehingga tidak terjadi seperti ini dan persiapan yang sangat penting gitu ya. Pokoknya beling malu sebelum nganten, angsang malu, tangan malu. Jadi kita berada di Lingga Yoni, Beji Lingga Yoni, tempat siring tentunya ini punyanya Tuh Haji, berada di Gunung Kawi. Sudah banyak kita dari sastra Tuh Haji, banyak dari kita dari segi data, ada riset dari kampus dan segala macam menyatakan intinya tidak boleh. Jangan hamil sebelum nikah. Beling sekonden nganten. Nganten malu beling. Nganten malu beling. Gitu. Ya, gitu ya, nganten malu beling. Karena banyak sekali sudah kita jabarkan tadi hikmahnya, maknanya, fungsinya untuk kita. Semoga kita sebagai pemuda Bali, milenial, mampu mengajarkan Bali lagi yang sudah menggah di sastra dan apa yang sudah diturunkan, diwariskan leluhur kita Tuh Haji ya. Kalau dari saya sih untuk teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa sering-sering kita belajar. Di sini bukannya kita menggurui, di sini kita berada bukan, tapi kita mensupport. Untuk teman-teman semua lebih paham tentang pernikahan, gitu ya. Ada yang mau disampaikan lagi tuh yang belum? Seperti yang Bill Kapot katakan bahwa apa yang kita lakukan mengedukasi generasi muda. Betul. Kalau generasi tua biarlah mereka sudah lewat. Yang penting adalah generasi muda. Sentane nomor 7 tadi, sentane, regenerasi itu penting sekali. Inilah regenerasi dari yang ketujuh hal yang sangat penting dalam hidup, bukan hanya pernikahan, yaitu sentane. Sentane itu jangan dikategorikan sebagai anak saja, tetapi sentane itu adalah regenerasi. Mewariskan, melanjutkan nilai-nilai luhur, keberhasilan kita, dan ini penting sekali. Ini tujuan kita membahas ini, bagaimana kita mensupport generasi muda supaya jangan sampai generasi muda ini salah jalan. Dan kita juga mengingatkan generasi tua jangan sampai selalu menjustifikasi, selalu menekan dengan omongan-omongan yang tidak baik, terutama untuk pasangan yang memang belum memiliki anak. Keturunan. Ya, jangan usah khawatir teman-teman semuanya yang sudah menikah belum punya keturunan, jangan berkecil hati, tetap semangat, tetap berpikir positif, dan tentunya ke dokter atau berobat yang lain, mencari kesibukan atau mencari melalui lah jalan-jalan. Dan saya yakin dengan menonton podcast kita berdua yang tidak hamil, yang sudah menikah, yang belum punya anak, nanti bisa langsung hamil. Karena ada tadi ada Tuh Haji, seks itu harus menikmati. Penting. Untuk menikmati seks itu harus nganten malu. Harus disucikan dulu kalaunya. Disakralisasi dulu. Ada Tuh Haji sebelum kita tutup? Sudah? Sudah? Oke, itu saya teman-teman semua di rumah. Semoga bisa memberikan sesuatu untuk teman-teman di rumah. Semoga bermanfaat, semoga berguna dalam kehidupan Tuh Haji. Sukses semua untuk Galah. Kita sudah belajar tentang pernikahan. Dan tentunya terima kasih untuk teman-teman di rumah sudah meluangkan waktu untuk nonton saya dengan Tuh Haji, meluangkan waktunya, wifi-nya, kuotanya, handphonenya, baterainya dicas. Terima kasih banyak. Ini tujuannya ada edukasi untuk regenerasi kita untuk menjadi Hindu yang lebih baik, orang Bali yang lebih cerdas. Terima
Terima kasih itu saja dari saya masih di Pura-Pura Podcast bersama saya Kapiot dan juga Atu Haji Baskara. Kita tutup untuk para Santi. Om Santi 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 Om. Lihat.